Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari chapter 17 dan 18. Kelompok 12 terdiri dari Rapiana Nenggolan, kemudian ada Ibu Tu Erwin, kemudian ada saya sendiri William Munte, dan Christina Dwi Wulanasri. Boleh di next. Chapter 17 membahas tentang managing global human resource. Boleh di next lagi. Kemudian ada manajemen sumber daya manusia internasional. Biasanya pengusaha mengendalikan sumber daya manusia internasional itu biasanya pengusaha mengandalkan manajemen sumber daya manusia internasional atau IHRM untuk menghadapi tantangan SDM global. Kita dapat mendefinisikan IHRM sebagai konsep dan teknik manajemen sumber daya manusia yang digunakan pengusaha untuk mengelola aspek sumber daya manusia dari operasi internasional mereka, termasuk perolehan, pelatihan, menilai dan memberi kompensasi kepada karyawan, mempertahankan hubungan kerja antar mereka, kemudian ada kesehatan dan keselamatan, dan juga masalah keadilan bagi karyawan tersebut. Biasanya manajer IHR banyak mendapat pertanyaan seperti langkah apa yang dapat diambil untuk mendukung strategi global perusahaan. Kemudian apa cara terbaik bagi perusahaan untuk membayar karyawan asing yang dimiliki perusahaan. Kemudian bagaimana cara terbaik untuk mengatur tugas perusahaan yang ada di luar negeri bagi para pemimpin perusahaannya. Kemudian boleh dilanjut. Kemudian menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dengan perbedaan antar negara. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini. Yang pertama itu ada kultural. Jadi contohnya di Cina, kepala perusahaan itu cenderung melihat karyawannya itu sebagai keluarga mereka sendiri. Tapi di satu sisi, perusahaan-perusahaan di Cina itu banyak menuntut hal dari karyawannya tersebut. Tentunya itu bakal terjadi culture shock terhadap karyawan yang berbeda dengan budaya yang dianut oleh karyawan di luar Cina. Jadi ada suatu studi, yaitu studi Hospit yang dikembangkan oleh Profesor Grit Hospit itu, dia membahas lebih lanjut dan menggambarkan perbedaan budaya internasional. Hospit mengatakan masyarakat itu berbeda di dalam 5 nilai. Masyarakat itu berbeda dalam 5 nilai. Yang pertama ada jarak, kemudian kekuasaan, individualisme, maskulinisme, penghindaran ketidakpastian, dan orientasi jangka panjang. Kemudian ada faktor hukum. Pengusaha yang berekspansi di luar negeri harus memahami undang-undang ketenagakerjaan yang ada di negara yang mereka masuki. Misalnya seperti di India, perusahaan dengan jumlah karyawan lebih dari 100 karyawan itu perlu mendapatkan izin pemerintah kalau ingin memecat karyawannya. Kemudian seperti di Brazil, memecat seseorang tanpa alasan yang adil itu dapat memicu denda 4% dari jumlah total yang pernah diterima gaji oleh pekerja tersebut. Kemudian ada sistem ekonomi. Perbedaan dalam sistem ekonomi itu diterapkan dalam perbedaan praktik SDM antar negara. Dalam pasar besar atau pasar Amerika Serikat, pemerintah itu rata-rata memainkan peran yang relatif terkendali dalam memutuskan barang apa yang akan diproduksi dan barang apa yang akan dijual, serta sampai harga-harganya itu pemerintah itu ikut ambil ahli dalam sistem ekonomi di Amerika. Kemudian ada labor relationship. Jadi HR di luar negeri itu seperti di Uni Eropa. Jadi untuk menghargai efek ketenagakerjaan dari perbedaan budaya, ekonomi, dan hukumnya itu perusahaan-perusahaan Uni Eropa itu melakukan kerjasama. Yang dari awalnya mereka itu berpisah, jadi mereka itu menyatu dan membuat pasar kerjasama yang di dalamnya itu ada untuk barang, jasa, modal, tenaga kerja. Biasanya
tarif untuk barang yang bergerak melintasi perbatasan dari satu negara Uni Eropa ke Uni Eropa lainnya itu umumnya itu menghilang atau ditiadakan. Karyawan itu dan juga karyawan yang bergerak bebas di antara pekerjaan yang ada di negara kerjasama itu negara tersebut itu biasanya itu bergerak bebas juga. Contohnya itu kayak tenaga kerja yang kerjasama tenaga kerja di Indonesia atau yang sering kita sebut itu PKW dan TKI. Next, boleh dilanjut. Kemudian ada staf organisasi global. Yang pertama ada international staffing home or local. Jadi secara umum perusahaan itu dapat mengatur staf perusahaan internasional apa yang mereka pakai. Contohnya itu seperti ekspatriat, orang tua atau negara asal, kemudian ada penduduk lokal atau negara tuan rumah, dan warga negara ketiga. Jadi ekspatriat sendiri itu adalah orang yang bukan warga negara dari negara tempat karyawan itu bekerja. Kalau orang tua itu adalah warga negara tempat perusahaan multinasional itu berkantor pusat. Kemudian ada warga negara ketiga itu adalah warga negara dari negara lain selain negara induk atau negara tuan rumahnya. Selanjutnya ada internationalization stage, dan staffing policy. Apakah akan menggunakan ekspatriat, penduduk lokal atau sejenis lainnya itu umumnya tergantung pada pertimbangan yang dapat diukur. Contohnya itu seperti biaya dan lain-lainnya. Akibatnya beberapa perusahaan itu hanya berorientasi pada ekspatriat atau berorientasi pada lokal saja karena biayanya itu jauh lebih murah. Dalam hal ini para ahli itu memposisikan perusahaan itu menjadi 3 orientasi. Yang pertama, orientasi etnosentris. Dalam hal ini perusahaan itu cenderung menempatkan posisinya itu sebagai staf di luar negeri dengan karyawan dari kantor pusat mereka sendiri. Kemudian ada perusahaan polisentris. Perusahaan polisentris itu memposisikan diri mereka itu di luar negeri dengan karyawan lokal atau negara tuan rumah itu sendiri. Kemudian ada perusahaan global. Perusahaan global di sini bertujuan untuk menarik kandidat terbaik secara global, termasuk secara bebas lah tentunya. Mereka itu bisa menggunakan warga negara ketiga untuk mengisi posisi di seluruh dunia dengan orang-orang terbaik di seluruh dunia juga. Kemudian itu ada expat versus lokal. Jadi mana sih yang lebih baik, ekspatriat atau lokal gitu. Jadi dalam pertimbangan lain itu banyak pertimbangan lah kalau kita menggunakan ekspatriat ataupun lokal. Kayak perusahaan itu mungkin tidak dapat menemukan kandidat lokal yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Namun kalau kita mengirim ekspatriat luar negeri itu harganya tentu lebih mahal. Kemudian ada masalah keamanan yang memberi potensi ekspatriat itu berhenti. Dan juga ekspatriat itu biasanya sering meninggalkan pekerjaan atau meninggalkan perusahaan itu dalam waktu 1 atau 2 tahun saja. Dan itu sangat menyusahkan bagi perusahaan. Boleh di next. Kemudian ada selecting international manager. Penugasan di luar negeri tentu berbeda. Ekspatriat dan keluarganya harus menghadapi dan beradaptasi dengan rekan kerja yang budayanya mungkin sangat berbeda dari budaya mereka sendiri. Dan tentunya pasti banyaklah tekanan yang ada di luar negeri kalau kita bekerja di luar negeri. Dalam hal ini untuk menyaring manajer untuk bekerja di luar negeri sebenarnya hampir mirip dengan kita menyaring manajer untuk pekerjaan domestik. Namun kandidat yang dibutuhkan itu harus memenuhi spesifikasi pengetahuan, keterampilan teknis untuk melakukan pekerjaan yang akan mereka kerjakan. Serta itu harus memenuhi kecerdasan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi manajer internasional. Kemudian ada avoiding early expatriate returns. Ekspatriat itu biasanya mengalami peningkatan bertahap dalam penyelesaian kerja dari waktu ke waktu. Namun banyak penugasan ekspatriat itu gagal
biasanya berakhir dengan pengembaliannya ke tempat awalnya mereka bekerja, yang pastinya tanpa direncanakan. Kecenderungannya adalah memilih ekspatriat karena keahlian teknis dan prestasi kerja mereka yang sukses tentunya. Tapi pergi ke luar negeri sebenarnya membutuhkan seperangkat keterampilan yang lebih luas. Misalnya seperti orangnya suka bergaul, kemudian ramah, teliti, terus cocok dengan lingkungan baru. Itu mungkin harus dilakukan pemilihan yang lebih cermat untuk memilih karyawan-karyawan seperti itu. Contoh kegagalan yang biasanya terjadi itu karena family pressure. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, berikutnya adalah melatih dan mempertahankan karyawan di luar negeri. Pada bagian ini kita akan mempelajari beberapa hal yaitu orientasi dan pelatihan karyawan pada penugasan internasional, etika dan kode etik, penilaian kinerja manajer internasional, kompensasi manajer di luar negeri, hubungan serikat pekerja di luar negeri, keselamatan di luar negeri, dan pemulangan serta masalah dan solusinya. Pada orientasi dan pelatihan karyawan pada penugasan internasional, dalam memberikan orientasi dan pelatihan kepada pegawai yang akan ditugaskan, semestinya pelatihan-pelatihan itu mencakup beberapa hal, seperti hal-hal dasar mengenai sejarah negara tujuan, situasi politik negara tujuan, lalu tata cara atau norma bisnis di negara tersebut, serta diberikan bekal pengetahuan secara garis besar mengenai demografi negara tujuan. Selain itu juga harus memperhatikan bagaimana suatu budaya dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat, dan itu juga mempengaruhi cara mereka berkomunikasi. Lalu di dalam pelatihan tersebut juga sebaiknya memberikan gambaran bagaimana kalau seseorang hidup di luar negeri atau di luar negara asalnya, bagaimana kesulitan yang akan dihadapi, serta cara-cara untuk menghadapi kesulitan tersebut. Untuk etika dan kode etik, memastikan karyawan di luar negeri mematuhi kode etik perusahaan. Pada penilaian kinerja manajer internasional, dalam penilaian secara global, tidak ada standar yang paling sempurna. Namun ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan cara menilai manajer yang bekerja di luar negeri. Pertama, dengan menetapkan level kesulitan dalam assignment-nya. Yang kedua, dengan menimbang hasil evaluasi berdasarkan kinerja yang dihadapi, bukan berdasarkan penilaian di negara asal. Untuk kompensasi manajer di luar negeri, kompensasi merupakan hal yang sangat tricky, karena pada satu sisi, jika dengan memberikan gaji yang sama rata, menimbulkan rasa tidak adil antara satu pegawai dengan pegawai lainnya. Namun di sisi lain, jika gaji tidak disesuaikan dengan kondisi lokal di mana manajer ditempatkan, maka hal itu tentu akan menyulitkan pegawai yang bersangkutan, mengingat biaya hidup di setiap negara berbeda satu dengan yang lain. Lalu ada beberapa cara untuk memberikan gaji kepada manajer. Metode yang paling umum digunakan adalah metode the balanced approach, yaitu dengan menyamakan daya beli di setiap negara. Jadi tujuannya agar manajer bisa menikmati standar hidup yang sama. Kemudian ada insentif. Perusahaan cenderung memberikan insentif kepada pegawai yang bekerja di luar negeri. Hal itu agar pegawai tertarik untuk mengambil pekerjaan tersebut. Lalu ada hubungan serikat pekerja di luar negeri dan keselamatan di luar negeri. Pengusaha perlu menangani kebijakan dan praktik keselamatan internasional, melindungi penerima tugas internasional mereka misalnya. Perusahaan keamanan internasional memberikan smartphone yang memungkinkan dengan cepat memberitahu karyawan yang bepergian ke luar negeri tentang potensi masalah dan apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya. Dan yang terakhir, pemulangan beserta masalah dan solusinya. Nah, bagaimana sih faktor-faktor yang dihadapi saat kepulangan? Riset menunjukkan orang yang bekerja di luar negeri akan keluar dalam kurun waktu hanya 3 tahun. Lalu riset kedua menunjukkan dari kepulangan karyawan mereka akan keluar dari perusahaan. Dan sisanya akan menetap karena mempunyai program kepulangan yang bagus. Sedangkan perusahaan yang tidak mempunyai program kepulangan yang baik akan keluar. Lalu bagaimana solusi agar karyawan tidak keluar? Nah, yang pertama, bagaimana employer atau atasan dapat mengapresiasi karyawan-karyawannya. Selanjutnya, panduan keterlibatan karyawan untuk manajer keterlibatan di seluruh dunia. Saat ini banyak keterlibatan karyawan di seluruh wilayah di dunia berkumpul
sekitar 61% karyawan yang terlibat. Peluang karir adalah pendorong utama keterlibatan karyawan di semua wilayah di dunia, yang menggarisbawahi pentingnya menyediakan peluang tersebut secara universal. Namun, di luar titik kesepakatan itu, pendorong utama lainnya bervariasi menurut wilayah geografis. Jadi, tindakan manajemen yang mendorong keterlibatan agak berbeda di setiap wilayah. Mengelola sumber daya manusia secara lokal dan cara mempraktikkan secara global. Yang pertama, mengembangkan sistem sumber daya manusia global yang lebih efektif. Pengusaha ini terlibat dalam dua praktik terbaik dalam mengembangkan kebijakan dan praktik sumber daya manusia di seluruh dunia. Yang pertama, membentuk jaringan sumber daya manusia global atau bagaimana kita mengembangkan jaringan sumber daya manusia yang dimiliki. Jadi tidak hanya berpatok pada perusahaan sendiri, tetapi juga berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan lain. Lalu yang kedua, harus ingat bahwa lebih penting untuk menstandarisasi tujuan dan kompetensi daripada metode tertentu. Jadi memerlukan penerapan penerimaan dari karyawan yang bisa diterapkan secara global dan dapat diterima oleh semuanya. Membuat sistem sumber daya manusia global lebih dapat diterima. Selanjutnya, karyawan terlibat dalam praktik terbaiknya sehingga sistem sumber daya manusia global yang mereka kembangkan dapat diterima oleh manajer lokal di seluruh dunia. Ada 3 praktiknya. Yang pertama, mengingat bahwa organisasi yang benar-benar global merasa lebih mudah untuk menginstal sistem global. Jadi bagaimana perusahaan-perusahaan secara global itu bisa menerapkan sistem yang diberikan oleh perusahaan pusat kepada mereka dengan baik. Lalu menyelidiki tekanan untuk membedakan dan menentukan legitimasinya. Jadi apabila terjadi perbedaan pendapat atau yang lainnya, dapat diselesaikan agar semua sistem berjalan dengan baik. Lalu yang ketiga, mencoba untuk bekerja dalam konteks perusahaan budaya yang kuat. Apabila budaya perusahaan dipegang dengan kuat oleh semua karyawan, maka tujuan serta nilai-nilai dapat diterapkan dengan baik. Menerapkan sistem sumber daya manusia global. Langkah praktiknya ada 2. Yang pertama ada quote, Anda tidak bisa cukup berkomunikasi. Jadi maksudnya bahwa komunikasi itu sangat penting di beberapa perusahaan, sangat berpengaruh pada sistem sumber daya manusia yang ada. Lalu yang kedua, mendedikasikan sumber daya yang memadai. Jadi tidak sekedar menerima karyawan berdasarkan standar negara tersebut, tetapi berdasarkan standar internasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan membahas bab yang ke-18, yaitu tentang mengelola sumber daya manusia di perusahaan kecil dan wirausaha. Next. Poin yang pertama itu bagaimana manajemen sumber daya manusia dalam bisnis kecil bisa berbeda. Mengelola sumber daya manusia di perusahaan kecil berbeda karena ada 5 alasan utama. Yang pertama itu ada ukuran. Nah, ini maksudnya tidak bisa menemukan bisnis di bawah 90 atau lebih karyawan dengan profesional sumber daya manusia yang berdedikasi. Sebagai aturan, sebuah perusahaan harus mencapai sekitar 100 karyawan atau lebih baru mampu membayar spesialisasi sumber daya manusia. Yang kedua ada prioritas. Pada saat yang sama, realitas bisnis mendorong banyak pengusaha yang memulai bisnis untuk lebih fokus pada isu-isu. Setelah pelajaran perusahaan e-commerce kecil, seorang peneliti menyimpulkan bahwa sama pentingnya dengan manajemen sumber daya manusia itu. Yang ketiga ada informalitas. Salah satu efek dari ini adalah bahwa manajemen sumber daya manusia lebih cenderung lebih informal dari perusahaan kecil. Pelatihan ini cenderung informal dengan penekanan pada metode seperti pelatihan rekan kerja dan pengawasan di tempat kerja. Yang keempat ada wirausaha. Nah, di sini orang-orang yang menciptakan bisnis dalam kondisi berisiko disebut wirausaha. Oleh karena itu, pengusaha cenderung berdedikasi dan visioner dan agak mengendalikan. Para peneliti percaya bahwa informalitas perusahaan kecil sebagian besar berasal dari kecenderungan pengusaha untuk mengendalikan berbagai hal.
Yang kelima itu adalah gabungan dari keempat alasan utama tersebut. Boleh di next. Poin yang kedua itu mengapa manajemen sumber daya manusia penting untuk bisnis kecil. Nah, manajemen sumber daya manusia merupakan kegiatan yang mengatur tentang cara pengadaan tenaga kerja, melakukan pengembangan, memberikan kompensasi, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja melalui proses-proses manajemen dalam rangka mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Nah, di sini bisnis kecil yang mempunyai praktik MSDM yang efektif bisa berjalan lebih baik dibanding yang tidak mempunyai. Bagi banyak bisnis kecil, MSDM yang efektif juga wajib untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan yang besar. Kualitas SDM itu sendiri mengacu pada 3 poin, yaitu yang pertama ada pengetahuan. Nah, di sini pengetahuan merupakan penguasaan ilmu dan teknologi yang diperoleh melalui proses pembelajaran dan pengalaman. Yang kedua, keterampilan untuk memanipulasi objek fisik. Yang ketiga, ada kemampuan. Di sini kemampuan itu merupakan sikap untuk mengerjakan tugas dalam berwirausaha dan juga mempengaruhi kualitas. Next. Selanjutnya ada pentingnya keberagaman dalam bisnis kecil. Perusahaan yang merangkul keberagaman mendapat pangsa pasar yang lebih tinggi dan keunggulan kompetitif dalam memasuki pangsa pasar baru. Perilaku inklusif dalam angkatan kerja dapat membuka potensi inovatif dari beragam tenaga kerja, memungkinkan perusahaan untuk tidak hanya meningkatkan pangsa pasar yang ada, tetapi juga membuka pasar baru. Nah, di sini ada 4 jenis keberagaman, yaitu yang pertama ada keberagaman kompetensi. Melalui keberagaman kompetensi, Anda juga dapat mencapai lebih dari satu tujuan dalam satu tim, karena kemampuan yang dimiliki karyawan memberikan hasil yang berbeda dan memungkinkan setiap karyawan dapat mencapai tujuan yang berbeda. Untuk itu, dengan adanya keberagaman kompetensi dapat memberikan dorongan lebih dalam satu tim. Kedua, keberagaman perspektif. Melalui keberagaman perspektif ini, sebuah tim dapat memiliki banyak perbedaan pendapat. Hal tersebut merupakan tantangan yang berpotensi menjadi batu sandungan ataupun menjadi ide yang bagus dalam perusahaan. Namun, melalui perbedaan pendapat atau perbedaan cara berpikir Anda dengan tim Anda, maka dapat memunculkan ide baru yang inovatif. Semakin beragam perspektif, akan semakin banyak pemikiran untuk membulatkan inovasi yang sedang dijalankan. Yang keempat, ada keberagaman latar belakang. Adanya keberagaman latar belakang dapat membawa perusahaan Anda kepada jenjang yang lebih tinggi. Keberagaman latar belakang tentunya membantu Anda memperluas networking perusahaan Anda. Misalnya, Anda memiliki seorang karyawan yang sebelumnya bekerja di perusahaan yang berpotensi menjadi klien Anda. Tentunya akan lebih mudah menjalin kerjasama dengan orang yang sudah Anda kenal sebelumnya. Selain dari networking yang luas, keberagaman latar belakang juga dapat membuat perbedaan cara berpikir dalam mengatasi suatu masalah yang ada. Terakhir ada keberagaman kandidat pool. Keberagaman kandidat pool ini di perusahaan Anda merupakan salah satu keuntungan yang sangat besar. Dengan adanya keberagaman kandidat pool di perusahaan Anda dapat membawa perusahaan Anda naik ke tingkat yang lebih tinggi dengan mempekerjakan karyawan di atas level yang lebih tinggi. Dengan keberagaman ini Anda dapat mempekerjakan karyawan dengan level yang lebih tinggi melalui relasi yang dimiliki karyawan tersebut. Next. Selanjutnya, ada manfaat penggunaan internet untuk bisnis kecil. Yang pertama itu, alat daring dapat membuat pemilik bisnis kecil seefektif pesaing besar mereka dalam menulis deskripsi pekerjaan dan merekrut pelamar. Yang kedua, ini memungkinkan pemilik bisnis untuk menciptakan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan yang akurat dengan cepat. Yang ketiga, banyak bisnis kecil menggunakan media sosial untuk merekrut pelamar.
Dan yang terakhir ada perekrutan di media sosial mengandung risiko. Nah, sebagai contoh, berbicara dengan seseorang yang profil Facebooknya mengungkap latar belakang etnis dapat memaparkan pemberi kerja pada tuntutan diskriminasi jika pelamar tersebut tidak diterima. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana cara kerja PEO. PEO berkisar dari perusahaan penggajian khusus hingga perusahaan yang menangani semua kebutuhan manajemen sumber daya manusia pemberi kerja dalam menentukan tugas personal mana yang akan dialihdayakan. Manajer usaha kecil memiliki banyak pilihan. Paling tidak perusahaan-perusahaan ini mengambil alih tugas pengajian majikan, namun biasanya PEO memikul sebagian besar tugas sumber daya manusia pemberi kerja dengan mentransfer karyawan perusahaan klien ke daftar gaji PEO. PEO menjadi rekan kerja yang tercatat bagi karyawan pemberi kerja. PEO kemudian dapat memasukkan karyawan klien ke dalam program asuransi dan tunjangan PEO, biasanya dengan lebih rendah. Selanjutnya, mengapa menggunakan PEO? Beberapa pemilik usaha kecil beralih ke PEO untuk menghindari jenis masalah yang terkait dengan personel yang kami jelaskan sebelumnya dalam bab ini. Yang pertama, praktik sumber daya manusia yang tidak memadai dapat menempatkan pemilik usaha kecil pada risiko hukum. Yang kedua, tidak memiliki SDM yang berdedikasi dapat memperlambat pengambilan keputusan perusahaan dan membebani para manajernya. Yang ketiga, tanpa sistem informasi sumber daya manusia, duplikasi dokumen memakan waktu dan menciptakan kesalahan entry data. Dan yang terakhir, jika usaha kecil tidak dapat secara efisien merekrut, melatih, menilai, dan memberi kompensasi kepada karyawan, maka bisnis kecil tersebut mungkin mengalami kerugian kompetitif. Selanjutnya, asuransi dan manfaat. Namun asuransi dan tunjangan seringkali menjadi daya tarik PEO yang besar. Mendapatkan kesehatan dan asuransi lainnya sering menjadi masalah bagi perusahaan kecil. Disitulah leasing karyawan masuk. PEO menyerap karyawan perusahaan klien sebagai miliknya. Itu sering memungkinkan PEO untuk menawarkan paket manfaat yang lebih besar dengan lebih murah daripada yang bisa didapatkan oleh bisnis kecil sendiri. Selanjutnya, mengelola sistem, prosedur, dan dokumen SDM. Pertimbangan dokumen yang diperlukan untuk menjalankan toko retail 5 orang sebagai permulaan merekrut dan memperkerjakan seorang karyawan mungkin memerlukan bantuan daftar iklan yang diinginkan, lamaran pekerjaan, daftar periksa wawancara, berbagai verifikasi misalnya status pendidikan dan imigrasi dan daftar periksa referensi telepon. Anda kemudian mungkin memerlukan perjanjian kerja, perjanjian kerahasiaan dan non-persaingan, dan perjanjian ganti rugi majikan. Untuk memproses karyawan baru, Anda mungkin memerlukan verifikasi latar belakang, daftar periksa karyawan baru, dan formulirnya pemotongan pajak dan untuk mendapatkan data karyawan baru. Selanjutnya, komponen dasar sistem SDM. Manual pengusaha yang kecil, atau katakanlah dengan 10 karyawan atau kurang, dapat memulai dengan sistem manajemen sumber daya manusia manual. Dalam praktiknya, ini umumnya berarti memperoleh dan mengatur satu set formulir personel standar yang mencakup setiap aspek proses SDM, perekrutan, seleksi, pelatihan, penilaian, kompensasi, keselamatan, serta beberapa cara untuk mengatur semua informasi ini untuk masing-masing karyawan Anda. Jumlah formulir yang mungkin Anda perlukan bahkan untuk perusahaan kecil cukup besar.
Sistem informasi sumber daya manusia. Seiring pertumbuhan perusahaan, sistem yang lebih komprehensif dan terintegrasi menjadi sangat disarankan. Kita dapat mendefinisikan sistem informasi sumber daya manusia atau HIRIS sebagai perangkat lunak sumber daya manusia yang menyatukan proses manajemen SDM seperti pelacak pelamar, perekrutan, pelatihan, manajemen kinerja, administrasi tunjangan, dan penggajian ke dalam satu sistem otomatis. Pemrosesan transaksi yang lebih baik, hal-hal kecil sehari-hari dalam memelihara dan memperbarui catatan karyawan membutuhkan banyak waktu. Oleh karena itu, usaha kecil pertama-tama mengadopsi paket perangkat lunak SDM untuk mengelola catatan pribadi mereka. Sistem informasi SDM self-processing online juga memfasilitasi proses self-process, misalnya dengan sistem seperti dari Zenefit atau wzenefit.com. Selanjutnya, integrasi sistem SDM. Karena komponen perangkat lunak HIRIS atau penyimpanan catatan, pengajian, penilaian, dan sebagainya terintegrasi, mereka memungkinkan pemberi kerja untuk merekayasa ulangi fungsi SDM-nya. Misalnya, Oracle PeopleSoft HIRIS 103 secara elektronik mengarahkan kenaikan gaji, transfer, dan formulir elektronik lainnya melalui organisasi ke manajer yang tepat untuk disetujui. Saat satu orang menandatangani, itu dialihkan ke berikutnya. Jika seorang lupa memproses dokumen, agen pintar akan mengeluarkan pengingat. Dengan demikian, HIRIS mengotomatiskan proses manual yang mungkin memakan waktu. Vendor HIRIS. Banyak perusahaan saat ini menawarkan paket HIRIS. Capterra.com yang disebutkan sebelumnya mencantumkan banyak vendor, situs web untuk asosiasi internasional untuk manajemen informasi sumber daya manusia atau WIRIM.org. Mencantumkan vendor seperti Automatic Data Processing, Business Information Technology, Human Resource Microsystem, Lawson Software, Oracle Corporation, SAP Amerika, dan banyak vendor HIRIS lainnya. PC Magazine menyediakan daftar pilihan editor perangkat lunak HR tahunan. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Jika ada pertanyaan, tulis di bawah. Sekian dan terima kasih.